kemarin usul Purnawirawan TNI Nah, yang itu dong. mengusulkan untuk ya dan tentu itu memakzulkan Gibran. memintanya sih ke MPR tapi untuk Yang memakzulkan mengusulkan tokoh-tokoh termasuk ada mantan Wapres Pak Trisno. boleh Bang. Ditanggapi secara serius nggak sih Bang sama pemerintah? Serius. Menurut saya begini, kita lihatnya jangan hanya nomor 8 aja. Oke. Itu kan ada 8 butir. Ya. Ya, apa yang mereka diskusikan. Dan Oke. menurut saya mereka kumpul berdiskusi, menyampaikan 8 poin itu niatnya niat baik. Mereka adalah tokoh-tokoh senior kita yang sudah punya cukup pengalaman mengabdi buat bangsa dan negara, apalagi Pak Trisno pernah jadi wakil presiden, gitu ya. Saya yakin apa yang mereka lakukan itu dengan niat baik membantu Pak Prabowo untuk mensukseskan pemerintah ini dan kepentingannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Gitu. Kalau kita lihat dari 8 itu. Nah, cuman kalau kita bedah satu-satu, ada yang memang bisa dikerjakan dan juga tanggung jawab Pak Prabowo, ada yang tidak. Khususnya misalnya poin 8 itu, ya. Penggantian wakil presiden atau penggantian presiden itu kan ada tata caranya, ada mekanismenya, diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, ada undang-undangnya juga. Gitu. Nah, kalau di Undang-Undang Dasar 45 ada pasal 3 dan pasal 7. Jadi ada alasannya, ada caranya. Nah, alasannya itu juga clear, ya. Presiden dan wakil presiden itu diganti kenapa jelas. Kenapa presiden dan wakil presiden? Karena memang kita sistem pemilihannya begitu. Mereka satu paket, ya kan? Jadi presiden dan wakil presiden itu satu paket. Nggak bisa serta-merta misalnya kan. Kalau kita bandingkan misalnya dengan Filipina, ya, yang putrinya Duterte itu dimakzulkan. Nggak bisa karena sistem kita berbeda dengan mereka. Nah, alasannya apa di sini dijelaskan? Satu, ya, ada alasan alasan yang mutlak, ya, berhalangan tetap, ya, meninggal, sakit, tidak bisa melaksanakan tugas dan segala macam. Yang kedua adalah alasan hukum, pernah dikena masalah hukum, melanggar konstitusi, gitu. Yang ketiga ada alasan administratif, tidak perform, ya, dan seterusnya. Nah, ini terpenuhi dulu syarat itu, gitu loh. Nggak bisa kita gara-gara kita nggak suka, gitu misalnya, ya, kita melewati. Negara ini kan negara hukum, ada aturannya, gitu. Nah, itu satu. Prosesnya juga tidak gampang. Ya. Dalam pasal 7 itu diatur, kalau ada yang mengusulkan masuk ke DPR dulu, dibahas di DPR. Habis di DPR, kalau memang lolos, masuk ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi, balik lagi ke DPR, ajukan ke MPR. Jadi energinya juga cukup besar. Nah, tadi kembali, apakah kita harus mengeluarkan energi? Tengah kita membutuhkan energi untuk konsolidasi pemerintahan ini, biar bisa lepas dari masalah-masalah ini. Ketimbang membuat energi yang sebenarnya belum ketemu alasannya tadi. Ya, misalnya, apakah pelanggar konstitusi sekarang selama menjadi wakil presiden, menjadi wakil presiden? Enggak ketemu. Kinerja, selama ini saya kira apa yang ditugaskan oleh presiden dia sebagai wakil presiden berjalan dengan baik. Terus apalagi nggak ada, sakit sehat, gitu. Nah, jadi belum ketemu alasan. Jadi kalau dibilang alasannya terkait melanggar undang-undang yang dibilang itu ke MK dan undang-undang kehakiman itu karena terkait dengan pemilihan Itu kemarin, kan pilpres. itu pilpres, nggak bisa. Ya, kita itu debatable, ya. Semua orang punya pandangan, tapi faktanya waktu itu Mahkamah Konstitusi sudah